Di sekolah sih nggak pernah ikut lomba, cuma kayak mewakili di nyanyi di Gerahadi ya, biasalah kayak di upacara-upacara Gerahadi, di Pemkot gitu-gitu doang. Kalau di sekolah sering ke upacara-upacara sekolah. Akhirnya awal mula banget itu ikut lomba, kalau nggak salah di Petra. Yes, di Petra. Habis itu langsung menang. Pernah juga? Karena kan kalau dulu aku masih kecil itu suaraku belum ngebas. Itu pernah sopran. Jadi terus, cewek gitu ya? Enggak gitu juga sih. Halo semuanya, kembali lagi di Platinum Music Studio Podcast dengan Password Music is Life. Oke, kembali lagi dengan aku, Alisa Arnas. Nah, kali ini aku bakal menginterview ya, ngajak-ngajak ngobrol sama bintang tamu kita yang pastinya nggak kalah spesial dari podcast episode-episode sebelumnya. Oke, mari langsung kita sapa saja ya. Halo Kak. Halo Kak. Oke, dengan kakak siapa? Perkenalan. Iya, yuk. Ada openingnya dikit. Oh, boleh. Silakan Kak. Halo Rek. Jadi perkenalin, nama aku Evan. Usia aku sekarang masih di 17 tahun, baru masuk 17 tahun. Baru masuk 17 tahun. Yes. Artinya baru udah legal. Baru legal. Udah Yeah. ngapain aja, Kak? Udah tidur, udah ya. makan. Ya nggak ada yang hal-hal dewasa pada umumnya. Hal-hal dewasa. Siap, Kak. Oke. Tadi usia udah ya, Kak? Ya. Udah ya. Oke, Kak Evan nih. Kak Evan ini punya hobi nggak sih? Hobi, punya tapi banyak. Punya tapi banyak. Yes. Multi talent? Enggak. Oh. Hobinya itu kayak banyak tapi kayak apa ya? Nggak bisa banget dan nggak terlalu cupu-cupu banget gitu loh. Jadi average. Di antara banyaknya hobi-hobi kakak ini, apa aja sih hobi kakak? Tak sebutin satu aja kali ya? Bebas. Orang ganteng kan bebas kan? Oke, siap. Tak sebutin satu aja kali ya, hobiku nyanyi. Artinya kakak sering solo nih? Sering apa? Nyanyi solo gitu? Enggak juga sih. Tapi kakak meskipun hobinya nyanyi itu pengalamannya banyak gak sih? Kayak aku sering perform gitu, ada nggak? Ada, tapi nggak sebanyak itu. Kalau banyak bisa dibilang banyak sih enggak. Mau disebutin satu-satu? Asik. Langsung gitu ya? Pamer dikit. Boleh Pak. Silakan pamer ke seluruh Indonesia. Oke, siap. Kalau aku sih lebih ke paduan suara, bukan nyanyi solo. Kalau di dalam perform. Jadi dulu itu awal mulanya dulu aku umur sekitar 7 tahun 6 tahun di gereja. Itu ya di gereja. Itu di kayak lihat orang nyanyi paduan suara. Itu anak-anak semua, anak-anak kecil semua. Terus pengen ikut dengan nggak punya skill apa-apa nih, nol, nyanyi aja kayaknya nggak bisa, nggak tahu itu. Terus gimana? Kakak jadi mic-nya gitu, stand mic atau ikutnya? Jahat. Enggak. Langsung nyanyi tapi diem doang. Gitu. Keren nih. Boleh juga ini. Terus habis itu kayak kalau di gereja itu kan paduan suara pasti baru muncul itu kayak ya udah nyanyi biasa, nyanyi satu suara. Yang penting kan kalau di agamaku memuji Tuhan yang penting. Kalau dulu agak kesini nih agak ada improve dari gerejanya, dari pelatihnya, dari akunya juga kan udah bertumbuh. Nah itu akhirnya agak gimana ya, mulai keren gitu lah bisa dibilang. Terus akhirnya awal mula banget itu ikut lomba, kalau nggak salah di Petra. Yes, di Petra. Habis itu langsung menang. Asik. Juara 1 itu. Tapi itu lombanya cuma di kayak lingkup beberapa gereja di Jawa Timur gitu doang. Tapi Jawa Timur ya Kak ya? Jawa Timur. Keren banget ini. Oke. Oh ya, sama aku mau nanya nih, boleh tahu. Itu kakak dapat bagian apa sih, maksudnya
bass, tenor atau jadi apa Kak ini? Semua pernah tak itu? Gitu ya. Karena kan sopran. Pernah juga. Karena kan kalau dulu aku masih kecil itu suaraku belum ngebass. Itu pernah sopran. Jadi terus cewek gitu ya Kak? Enggak gitu juga sih. Terus ngebantu alto pernah disuruh sama pelatihnya. Terus akhirnya mulai di umur berapa ya? Di umur 14 tahun itu masuk tenor. Kalau bass itu di gereja nggak ada. Nggak ada. Beda organisasi lagi. Beda paduan suara lagi. Tapi bass juga pernah di akhir-akhir ini. Itu jadi bisa semuanya. Keren, tepuk tangannya sama Kakak Evan ini ya teman-teman ya. Ini Kakak Evan artinya anak gereja banget. Yes. Tapi selain jadi padus gereja itu pernah nggak ikut kayak padus lain gitu? Pernah di sekolah. Nah, yang jadi bass itu di sekolah yang aku bilang itu. Oh gitu. Kalau di sekolah sih nggak pernah ikut lomba, cuma kayak mewakili nyanyi di Gerahadi ya, biasalah kayak di upacara-upacara Gerahadi, di Pemkot gitu-gitu doang. Kalau di sekolah sering ke upacara-upacara sekolah. Gitu. Tapi keren ya teman-temannya udah tampil di Gerahadi. Sombong dikit. boleh nggak apa-apa. Oh jadi Kakak Evan ini passionnya di musik itu lebih ke paduan suara ya Kak? Nah tapi biasanya sih orang paduan suara itu juga bisa nyanyi. Harusnya bisa ya Bang? Beda suaranya. Oh gitu. Iya. Tapi kalau Kakak nyanyi biasa gitu bisa nggak? Bisa, cuma biasanya yang nyanyi di kamar mandi gitu kan. Boleh coba dengerin, boleh coba nyanyi nggak sih Kak? Nyanyi apa ya? Bebas kali. Bebas. Nyanyi lagu rohani juga nggak apa-apa. Lagu itu aja kali ya. Yang Kakak. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Siapa? Hi-fi gitu. Yes. Maksudnya apa tuh? Enggak, bercanda. Boleh. Oke, boleh Kak. Coba sih. Sepatah dua kata aja ya. Sepatah dua kata. Udah kayak pidato aja. Sepatah dua kata siapakah? Oke, boleh Kak. Silakan kita coba dengerin suara Kakak Evan Aldito ini. Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya. Asik. Dah gitu aja sih. Oh, gantiin vokalis hi-fi nih Kak? Oh, itu drummernya aja. boleh banget. Oke, siap. Oke. Di antara semua pengalaman Kakak itu ya yang paduan suara, Kakak ada nggak sih pengalaman kejadian deh yang lucu gitu, pengalaman kayak lebih tepatnya sih kayak pengalaman Kakak itu gimana, kejadian lucu, sedih, seneng, apa sih, bebas gitu? Kayaknya nggak pernah deh, cuma mungkin ada yang paling berkesan. Apa tuh? Itu waktu paduan suaraku disuruh ngisi konser di konsernya Andang Baciar. Tahu nggak? Kalau nggak tahu nggak apa-apa sih. Kurang tahu sih. Ya. Konsernya dia paduan suara. Nah, selama latihan beberapa bulan ini nggak ada solo vokalnya. Jadi kan paduan suara kadang ada selingan beberapa solo vokal sih. Nah, itu nggak ada. Udah mau perform udah hamin 30 menit. Hamin 30 menit ya? Bukan hal lagi itu ya. Terus 30 menit pelatihnya nyamperin aku di belakang di backstage. Kan, kamu bisa nggak solo? Kayak liatin doang. Apa maksudmu udah 30 menit ini nggak ada latihan? Pasti tangan kakak itu udah gini. Kamu ngomong lagi atau siap ini? Gini. Oh gini. terus. Tapi ya mau gimana lagi? Kan cuma konser sih. Salah nggak apa-apa. Kayak ya bukan salah nggak apa-apa sih. Kalau salah nggak kelihatan gitu loh. Gitu. Udah aku terima dan ya biasa aja sih. Cuma yang paling berkesannya buat aku itu 30 menitnya itu ya, nggak ada latihannya. Oke, merasa bangga ya 30 jadi, menit bisa aku terjang. Iya, oke, di backstage sama pelatihku itu lihat partitur 30 menit itu cuma ngelatih 2 kalimat doang buat di solo vokalnya. Itu pelatihnya sambil mukul-mukul gitu kayak, ayo cepet. Enggak sih, enggak. Pergi aku pulang kalau dia gitu. Oke, gitu. Oke, ternyata pengalamannya berkesan
berkesannya. Ya. Aduh, ini gimana kalau kakak Evan aja ini ngomongin saya belibet terus. Oke, untuk kak Evan nih, semenjak ya di antara kesibukan kakak selain bermusik itu ya, rencana ke depan kakak itu gimana sih kak? Maunya? Yang dalam apa ini? Dalam bidang musik apa dalam kehidupan? Coba kita jadikan satu aja kak. Jadikan satu. Kalau musik sih mungkin Pekerjaan? enggak. Not my passion, asik. Kalau nyanyi-nyanyi mungkin cuma mau pelayanan aja di gereja. Gitu. Sekarang sih udah masuk ke, kalau di gereja itu ada namanya pandu puji. Jadi kayak yang memimpin suatu pujian di gereja gitu loh. Itu dalam setiap ibadah. Nah, beberapa bulan ini aku baru aja masuk di pandu puji gereja kayak gitu. Jadi ya mungkin nanti kedepannya cuma pelayanan aja, nggak kayak yang konser-konser ataupun lomba-lomba gitu enggak. Oke kak Evan, ini pertanyaan terakhir. Terakhir. Pasti nggak mau ya? Udah mau pulang berarti? Oh jangan dong. Iya sih. Nah, apa Apa? sih arti untuk kehidupan kak Evan? Arti musik. Yes. Musik itu kalau di ChatGPT ya. Music apa? Music is life. Iya. Musik itu seni, salah satu seni yang dimana mengungkapkan emosional melalui suara. Soalnya kan kalau musik itu kalau kamu misal sedih, kamu dengerin musik makin sedih. Kok kesannya lebih mendukung? Iya, lebih mendukung gitu ya? perasaan. Oh, gitu. Terus tapi kan habis dengerin musik puas, udah sedihnya hilang. Kadang kan kayak gitu. Kadang. Terus kalau kamu senang juga, kalau kamu lagi suka sama orang, terus kamu pengen ngode-ngode kan mengungkapkannya melalui musik. Oh kak Evan begitu? Enggak, aku doang sih. Semua orang kan ada sekarang. Oh, iya. Twitter notes di Instagram itu udah musik semua, nggak tahu itu maksudnya apa itu. Oh gitu. Gitu sih, lebih ke menurut aku musik itu bisa digunakan sebagai sarana untuk mengungkapkan emosional kita. Asik. Keren-keren banget ya. Kita nanti teman-teman yang nonton berikan tepuk tangan yang keren. Oke, aku ingin ngucapin terima kasih banyak kepada kakak Evan Aldito ini. Terima kasih ya telah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama aku. Aman. Ya. Kapan lagi nih mau ngobrol-ngobrol? Kapan ya? Nanti aja. Ya. Oke. Dan semoga juga harapan-harapan Kak Evan mau apapun itu yang jadi apa tuh? Pandu puji. Iya, pandu puji. Itu jadi pandu puji itu tercapai atau semakin sukses gitu ya. Semakin sukses. Amin. Amin. Semakin naik pelayanannya teman-teman. Siap. Oke teman-teman, tadi itu cerita-cerita sedikit tentang pengalaman Kak Evan, data diri Kak Evan gitu. Jadi teman-teman misalnya kalau ada padus-padus gitu ya, kelompok padus dan kayak butuh apa sopran ya, terutama sopran. Kalau sekarang sopran enggak sih? Enggak ya? Stop, udah nggak bisa. Oke, apa bass atau tenor ya mungkin ya. Yes. Mungkin lebih ke bass, bisa calling Kak Evan ya tadi kan dari skill. Nanti IG-nya di wajahnya ya. Stop sih, gini lagi ya. Gini lagi, oke. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video podcast episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, see you.